Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melangsungkan pembelajaran tanpa ada halangan suatu apapun. Baiklah, di sini saya Dewi Mila Rosada, nomor induk mahasiswa 206190015, kelas MPIA IAIN Ponorogo, akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak kelas 11 semester 2, yaitu tentang menjauhi akhlak tercela. Untuk penjelasan selanjutnya, yuk kita simak videonya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama, pengertian dan contoh akhlak tercela. Yang kedua, pengertian dan bentuk israf, tabzir, dan bakhil. Yang ketiga, ada contoh perilaku israf, tabzir, dan bakhil. Dan yang keempat, ada akibat negatif dari israf, tabzir, dan bakhil. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak tercela itu? Akhlak tercela adalah perilaku yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang nantinya dapat memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun bagi orang lain. Contoh dari akhlak tercela ada banyak, tetapi yang kita pelajari kali ini hanya ada 3, yaitu yang pertama israf, yang kedua tabzir, dan yang ketiga bakhil. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Contoh akhlak tercela yang pertama yaitu israf. Israf berasal dari kata yang berarti melanggar batasan dan mengabaikan sesuatu. Di dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, israf diartikan kebodohan maupun kesengsaraan. Di dalam Lisanul Arabi, israf diartikan melampaui tujuan, berlebih-lebihan dalam harta, terburu-buru tanpa tujuan, berlebih-lebihan dalam perkataan, dan pemborosan yang salah. Israf secara istilah adalah berlebih-lebihan menuju pada larangan Allah, yaitu artinya membelanjakan sesuatu bukan untuk taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Contoh perilaku israf diantaranya menampakkan kesombongan dengan menunjukkan cara berpakaian agar tampak indah dan gagah. Contoh lain yaitu dalam hal makan dan minum, hendaknya tidak berlebih-lebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa hendaknya lambung kita diisi dengan sepertiga-sepertiga, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Menurut Syekh Nasir As-Sa'di, ada 5 yang dikategorikan berlebihan, yaitu 1. Pamer kekayaan. Berlebih-lebihan dalam memakai atau menggunakan kekayaan, baik berupa pakaian maupun makanan sehingga menimbulkan sikap ria.
Yang kedua yaitu berjiwa sombong. Lepas kontrol terhadap diri sendiri dan sosial, sehingga melakukan hal-hal di luar kewajaran. Yang ketiga yaitu mendambakan kemewahan dunia semata, sehingga melupakan akhirat. Yang keempat, mengingkari nikmat Allah, bahkan melupakan Allah sebagai pemberi rezeki. Dan yang kelima yaitu melakukan ibadah secara berlebihan, seperti sholat malam semalam suntuk, sehingga ketiduran menjelang pagi dan meninggalkan sholat subuh. Akibat negatif dari sifat israf yaitu banyak sekali. Di sini saya akan menguraikan 5 saja, yaitu menimbulkan sikap ujub dan takabur. Seseorang yang berperilaku israf cenderung membanggakan apa yang ia miliki. Yang kedua, tidak sabar dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin ia mampu bersabar mengerjakan sesuatu beberapa hari atau bulan, namun ia tidak mampu lebih dari itu. Yang ketiga, menyebabkan sikap hidup yang individualis dan memiliki kepekaan sosial yang rendah. Selanjutnya, mengakibatkan kesenjangan sosial, yaitu memperlebar jarak antara si kaya dan si miskin. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan hidup tidak teratur, karena perilaku israf tidak mempunyai kedisiplinan diri. Baiklah, kembali lagi. Contoh akhlak tercela yang kedua yaitu tabzir. Tabzir dalam bahasa Arab berasal dari kata bazzaro yubazziru tabziron. Menurut KBBI, boros diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang dan barang. Dari contoh sikap tabzir, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas ketika saat sedang wudhu dengan memakai air yang berlebihan. Kemudian Nabi bertanya, "Mengapa kau memakai air dengan berlebihan?" Kemudian saat pun bertanya, "Apakah ini berlebihan ya Rasulullah?" Kemudian beliau menjawab, "Ya, meskipun kamu berwudu di sungai yang mengalir, kamu tidak boleh berlebihan." Inti dari kisah tersebut, walaupun kita sedang berwudu di air sungai yang bisa dibilang cuma-cuma, kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Akibat negatif sikap tabzir yaitu perilaku tabzir menyebabkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar seperti mencuri, minum minuman keras, narkoba, berzina, membunuh, dan lain-lain. Selanjutnya, akibat negatif yaitu mendapat azab dari Allah karena boros menunjukkan kesombongan dan kecongkaan seseorang. Ia menganggap segala yang dimilikinya tidaklah sebanding dengan yang dimiliki orang lain. Selanjutnya, terjadi fitnah hanya karena kebiasaan yang berlebihan. Contoh resepsi pernikahan, pembayaran mahar, dan lain-lain yang berlebih-lebihan. Selanjutnya, perilaku tabzir rentan terhadap kebangkrutan karena suka menghambur-hamburkan harta sehingga ia rentan terjerat hutang yang akan menyebabkan kebangkrutan tersebut. Dan contoh akhlak tercela yang ketiga yaitu bakhil. Bakhil menurut istilah berarti sifat seseorang yang amat tercela dan hina, tidak mau mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan baik dalam ketentuan agama seperti zakat, nafkah keluarga, atau menurut ketentuan perikemanusiaan seperti sedekah, infak, maupun hadiah. Dalil tentang bakhil terdapat dalam surat Al-Isra ayat 29.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dari pengertian bakhil tersebut, banyak sekali akibat negatif yang ditimbulkan. Saya akan menjelaskan beberapa akibat negatif dari seseorang yang bersifat bakhil. Di antaranya yaitu, ketika ia mati, hartanya akan diwarisi oleh orang yang akan menghabiskan dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak diperintah Allah. Yang kedua, Allah akan membangkitkan penguasa zalim yang akan merenggut hartanya setelah menyiksanya terlebih dahulu di dalam alam kubur. Yang ketiga yaitu Allah menggerakkan diri orang yang bakhil untuk menghabiskan harta bendanya. Yang keempat, muncul ide pada diri orang yang bakhil untuk menghabiskan harta bendanya. Yang terakhir yaitu dia ditimpa musibah yang dapat menghabiskan hartanya, seperti tenggelam, terbakar, mengalami pencurian, sakit keras, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita dianjurkan menghindari sikap tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Nah, kesimpulannya, kita sebagai umat Islam harus selalu menjauhi sikap akhlak tercela seperti israf, tabdzir, bakhil, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan hal negatif bagi diri kita maupun bagi orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.